Perkenalkan, nama saya Kerin Hapo Gabriela Papiang, kelas A4 Keperawatan semester 3, Universitas Pembangunan Indonesia Manado, dengan NIM 2114201148. Dalam pembuatan video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah ujian akhir semester Patofisiologi Kegawat Daruratan. Pada umumnya, tindakan pertolongan pertama yang cepat dan tepat dapat menghindari maupun meminimalisir dampak yang tidak diinginkan. Berikut beberapa tindakan pertolongan pertama yang wajib Anda ketahui untuk berbagai kondisi dan penyakit yang dihadapi, antara lain 1. Stroke. Stroke dapat terjadi mendadak dan merupakan kondisi darurat medis yang membutuhkan penanganan cepat dan tepat. Hal ini dikarenakan sel otak dapat mati hanya dalam hitungan menit, sehingga menyebabkan bagian tubuh tidak dapat berfungsi dengan baik. Maka itu, langkah paling tepat adalah mengenali gejala awal stroke dan segera memanggil ambulans atau pertolongan medis. Selalu ingat, awas untuk mendeteksi gejala stroke sejak dini, yaitu A. Ada gangguan bicara. W. Wajah tidak simetris. A. Anggota gerak tubuh terasa lemah. Dan S. Segera hubungi 1500911. Kedua, serangan jantung. Melakukan tindakan cepat ketika melihat gejala-gejala serangan jantung pada seseorang dapat menyelamatkan hidup orang lain serta membatasi kerusakan pada jantung. Untuk itu penting untuk mengenali gejala serangan jantung, antara lain nyeri atau ketidaknyamanan pada kiri dada, sesak napas, keringat dingin, merasa lelah yang tidak biasa, mual, sakit perut, dan muntah. Setelahnya, jika terjadi serangan jantung, Anda dapat melakukan langkah-langkah pertolongan sebagai berikut. Pertama, ajak pasien untuk beristirahat dengan duduk tenang. 2. Longgarkan semua pakaian pasien. 3. Segera berikan obat nitroglycerin atau ISDN jika sudah pernah diresepkan. Caranya dengan meletakkan tablet di bawah lidah. Hindari memberikan apapun melalui mulut kecuali nitroglycerin atau obat lain yang sudah pernah diresepkan sebelumnya. Segera hubungi instalasi gawat darurat atau IGD atau rumah sakit terdekat. Lakukan BHD atau bantuan hidup dasar setelah menghubungi IGD jika pasien tidak sadar atau tidak merespon. 3. Kecelakaan lalu lintas. Jika Anda melihat adanya korban kecelakaan lalu lintas, dapat mencoba melakukan langkah pertolongan pertama dengan metode DRS atau Danger Response Sought of Help sebagai berikut. Pertama, danger. Pastikan berada pada lokasi dan kondisi yang tidak berbahaya. 2. Respon. Cek tanggapan dari korban dengan cara menepuk bahunya dan ajukan pertanyaan singkat seperti, "Siapa nama Anda?" Atau, "Dapatkah Anda membuka mata?" Ketiga, sought of help. Segera panggil ambulans atau bantuan medis agar korban cepat diberi pertolongan selanjutnya. Jika bantuan medis tiba, segera berikan informasi terkait keadaan korban. Demikianlah pembuatan video ini. Sekian dan terima kasih. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, Lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor,
perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri.